Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agus Enjoy Professional School dan Salon. Kali ini saya mau berbagi tips 5 hal yang menyebabkan gagal dalam proses pelurusan, dalam proses rebonding dan smoothing. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, jadi analisa rambut. Jadi analisa rambut dulu. Kebanyakan teman-teman itu salah dalam proses pemilihan obat. Jadi analisa yang pertama, analisa rambut dulu, pilih produk yang tepat, karena produk itu ada yang soft, ada yang medium, ada yang strong, yang keras. Jadi kalau contoh nih, saya kasih contoh nih, rambut yang sudah warna ini jangan sekali-sekali teman-teman pakai yang strong, karena kebanyakan ini nanti over crust. Jadi pemilihan obat itu sangat penting. Nah, yang kedua itu salah dalam proses pencatokan. Nah, seringkali teman-teman itu menggunakan cari catok yang sangat panas. Justru catok yang sangat panas itu merusak lapisan putih turanya. Jadi kering, rambut nanti hasilnya kering. Jadi di kebanyakan hasil survei teman-teman itu kalau suka catok itu suka catok yang cari catok yang sangat panas, temperaturnya yang tinggi banget. Nah, itu justru yang menyebabkan kegagalan dalam proses pelurusan, dalam proses rebonding smoothing. Saya jarang pakai catok di atas 200 temperatur, itu jarang. Jadi kalau memang benar rambutnya kuat, rambutnya strong, saya baru pakai yang 200 itu. Jadi kebanyakan saya di bawahnya. Yang ketiga itu pencucian yang kurang bersih. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, biasanya itu yang bagian bawah nih, yang bagian bawah sini kebanyakan tidak bersih nih. Jadi kalau tidak bersih, kalau teman-teman dicatok, pastinya dia nanti rusak, dia itu patah. Jadi diperhatikan nyucinya itu teman-teman, itu seringkali kurang bersih. Yang keempat, perhatikan, jadi teman-teman seringkali yang bagian sini itu proses pengobatan itu dia tidak rata, kurang rata. Seringkali tipsnya kasih jarak, jangan sampai dekat-dekat dengan kulit. Dan yang bagian sini nih, bagian sini itu teman-teman yang perlu diperhatikan itu bagian sini. Jadi jangan sampai obatnya itu menumpuk. Oke, yang kelima, seringkali teman-teman itu proses pencatokannya itu kadang-kala terlalu cepat. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Nah, jadi tipsnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu tebel-tebel. Kebanyakan ini saya sering lihat teman-teman itu nyatoknya dengan catok yang cepat banget kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, ini justru malah tidak jadi nanti. Jadi karena kenapa? Kita harus benar-benar kita santai aja untuk proses pencatokan. Nah, ini cukup nih. Nah, jangan terlalu cepat dalam sebuah pencatokan dan jangan terlalu tebal. Biasanya saya pakai hanya 1 jari. Jangan sampai lebih dari 3 jari, ini jangan. Jadi satu jari ini sudah cukup nih. Jaraknya mulai dari parting pertama, parting kedua, parting ketiga sampai parting selanjutnya. Saya biasanya saya kasih patokan 1 jari ini. Oke, sementara mungkin itu dulu tips dari saya, 5 proses yang sering kali gagal dalam sebuah pelurusan. Seringkali teman-teman yang perlu diperhatikan tadi, salah dalam proses pemilihan obat. Yang kedua, salah dalam proses pencatokan, terlalu panas. Yang ketiga, proses dalam pencucian itu kurang bersih. Yang keempat itu obat yang tidak rata, jadi ada yang bagian yang hasilnya nanti bisa patah. Yang kelima mungkin catok yang terlalu cepat. Jadi saya gariskan 5 itu menjadi 2. Jadi 1
pengobatan yang tepat, pencatuan yang tepat, pasti saya jamin berhasil. Oke, itu sementara dari saya dulu, sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi tips. Nanti next teman-teman bisa request mau dibuat tutorial apa, kita bisa sharing. Kita di sini tidak ada yang pintar, tidak ada, kita sharing ilmu semua. Kita mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Oke, dadah.